Angin semilir dan dinginnya pagi sering membuat orang terlena dalam rebahan. Tetapi tidak bagi seorang bapak yang sedang melakukan aktivitas ini. Walaupun dingin di pagi hari sering menggoda, kaki-kaki tetap beranjak dari pembaringan. Sinar matahari pun mulai menyapa, seiring pintu dari rumah kecil sederhana terbuka. Hangatnya membuat setiap orang ingin bergerak dan menunjukkan peluhnya. Sang pekerja keras kali ini adalah Pak Wakidi. Mempunyai pekerjaan sehari-hari sebagai buruh di sawah, kebun, atau yang lainnya. Pekerjaan sebagai buruh sudah dilakukan bertahun-tahun. Berawal hanya sekedar membantu orang tua, kemudian terus berlanjut sampai saat ini dikarenakan tuntutan ekonomi. Akhirnya, sampai sekarang pekerjaan sebagai buruh menjadi tumpuan hidup. Modal yang dimiliki hanya semangat, ketelatenan, juga kesabaran. Sedangkan tempat selalu tak pasti, bergantung dari pemilik yang membutuhkan dan selalu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kak Wakidi, ya seadanya. Kalau nggak ada kerjaan, guru-guru itu ya ngereget cari kayu bakar. Selain itu ya itu ngurusin anak-anak itu kalau ibunya kerja. Pekerjaan pertama yang dilakukan adalah mencari rumput untuk hewan ternak milik orang lain. Bukan uang atau materi lain yang didapat, melainkan seekor hewan ternak jika kelak hewan tersebut melahirkan anak yang kedua. Dengan berpindah-pindah tempat, Pak Wakidi terus mencari rumput-rumput segar sampai wadah yang dibawanya penuh. Tidak peduli duri-duri menempel di tangan dan jemarinya. Setiap hari, tanpa kenal lelah, Pak Wakidi terus bekerja sebagai buruh. Tidak ada kata libur. Semua dijalani dengan sabar, dengan senang hati, dan harapan-harapan untuk lebih baik di hari esok. Meski panas ataupun hujan, demi memenuhi kebutuhan dan mengisi hari-harinya di lahan-lahan yang bukan miliknya, yang setiap hari menunggu sentuhan tangan Pak Wakidi. 20.000 setengah hari. Ya guru di itu sawah itu kerja ngacil ya dangir ya 2 kali ya ndak jam 9 ya kayak jam 10 udah pulang. Seringkali hasil yang didapat sebagai seorang buruh habis karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan lain. Hingga akhirnya Pak Wakidi harus bekerja di lokasi lainnya agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Memang, Pak Wakidi harus siap dengan hal tersebut karena kebutuhan hidup semakin tinggi, sehingga pendapatan yang diperoleh tidak dapat dijadikan acuan hidup. Belum lagi biaya-biaya lain yang juga semakin meningkat. Walaupun hanya sebagai petani dan buruh ternak,
Pak Wakidi berusaha sekuat tenaga untuk bisa mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Semua dijalani dengan kasih sayang seorang ayah yang mempunyai harapan besar bersama lahan pemilik kebun dan ternak yang harus diolah dan dirawat setiap hari. Ya sisa ya enggak lah ya, saya enggak punya sendiri ya, kalau lagi ya terketes itu ringat punya orang itu. Ya sebetulnya ya keingin lagi ya, punya kemarin itu punya anak saya ini kecelakaan itu ya saya jual. Selesai mencari rumput dan memberi makan hewan ternak yang bukan miliknya, pekerjaan lain yang dilakukan adalah mencari kayu bakar untuk dijual ataupun untuk kebutuhan memasak. Seperti mencari rumput, mencari kayu juga membutuhkan fisik yang lebih. Satu persatu, kayu-kayu yang telah terkumpul dirapikan menjadi satu dengan ukuran dan berat yang telah diperkirakan. Biasanya 2 pikul kayu dapat diperoleh. Jika habis, kayu-kayu kembali dicari. Biasanya setelah terkumpul selama beberapa hari, kayu-kayu tersebut baru bisa dijual. Itu pun jika ada pembeli yang datang. Jika tidak, Pak Wakidi kembali harus bertahan dengan seadanya. Ya anak sekarang, yang dulu itu lebih segera. Ya kalau anak kecil-kecil itu, kalau hari raya itu semua beli baju baru semua. Ya, kakak ini kan bisa nyari. Nah. Terus sekarang ini ya kakaknya enggaknya itu ya. Karena terus kirim 1 bulan kirim. Sebagai seorang buruh yang juga mencari dan menjual kayu bakar, Pak Wakidi harus siap dengan apa yang dihadapi. Hujan, panas, sudah menjadi bagian dari pekerjaan. Pak Wakidi tak mau hari-harinya ada yang tertinggal dan berdiam diri. Dengan semangat dan kesabaran, Pak Wakidi terus melakukan pekerjaan di hutan tandus, walau perlu membasahi tubuh. Kayu-kayu telah siap untuk dibawa pulang. Hari ini tidak banyak kayu dibawa, hanya sekedarnya saja, karena beberapa ikat kayu masih tersedia di rumah. Setelah semua selesai, langkah-langkah ringan mulai menusuri jalan setapak, namun sepi dan sering dilalui. Ya itu enggak ngirit itu. Nah kalau kayu bakar cari, kalau bakar gas itu lah kan beli ya. Nah kalau terus-terusan beli ya enggak ada orangnya. Ya lebih baik itu cari kayu bakar itu daripada beli gas buat medani anak-anak itu lah. Di sebuah jalan kecil, kayu-kayu dihempaskan. Kali ini pekerjaan lain yang dilakukan setelah mencari rumput, merawat ternak, dan mencari kayu bakar adalah menjadi buruh sawah. Menjaga sawah dari burung pemakan padi. Ya, baru saja pekerjaan terselesaikan. Pekerjaan lain telah menunggu. Di sawah, bukan mencangkul atau menanam padi, melainkan mengusir burung-burung yang hinggap di batang padi dan memakan butir-butirnya. Tugas yang dilakukan berbeda dengan buruh pada umumnya.
Beberapa kali Pak Wakidi berjalan mengelilingi sawah yang luas hanya untuk mengusir burung-burung pemakan padi. Ya buat sisa, buat enggak ya agak lagi. Begitulah langkah Pak Wakidi di tengah-tengah pematang sawah terus menyusuri tanpa henti. Dengan menggunakan sisa tenaganya, Pak Wakidi bekerja sebagai buruh pengusir burung. Tali-tali yang terkait satu sama lain membantunya mengusir burung dengan suara kaleng serta plastik terjajar di atas padi. Padi-padi terus bergerak seakan menari dan senang akan kehadiran Pak Wakidi. Hanya burung-burung saja yang terus menggoda. Hari semakin siang. Setelah selesai mengusir burung pemakan padi, kayu-kayu terhempas kembali diangkat menuju rumah kecilnya. Begitulah beberapa pekerjaan biasa dilakukan dalam satu hari. Sejauh ini, semua dapat dilakukan dengan semangat, kerja keras, juga kesabaran. Sesampainya di rumah, istri Pak Wakidi telah menunggu dengan melakukan pekerjaannya, menyaring jagung untuk kemudian dimasak bersama nasi. Tidak banyak yang bisa dilakukan untuk membantu Pak Wakidi, karena anak-anaknya yang masih kecil harus terus dijaga. Belum lagi hilang lelahnya, Pak Wakidi harus melakukan pekerjaan lain. Setelah peralatan disiapkan, langkahnya kini menuju pelataran, menyentuh tanah basah untuk kemudian diolah menjadi batu bata yang nantinya siap untuk dijual. Beberapa tahun belakangan ini, pekerjaan sebagai pembuat batu bata juga digeluti. Hingga saat ini, hasilnya tidak banyak, namun sedikit membantu kebutuhan keluarga. Berbagai rintangan dihadapi dengan ketabahan dan kesabaran. Batu bata pun terkadang dibuat di lokasi lain. Kecelakaannya ya, cari jatuh dari jagu. Ya saya nenek itu jatuh terus singrak kager itu. Dari rumah sakit itu 5 bulan saya. Tanahnya gagak itu sakit dijual buat geragat itu. Tidak di semua tempat kita menjumpai orang yang mempunyai keahlian sebagai pembuat batu bata. Biasanya mereka ada di lokasi tertentu. Bahkan ada beberapa yang berada jauh dari lingkungan kota. Keberadaan pembuat batu bata pada saat tertentu sangat dibutuhkan. Pak Wakidi adalah seorang pekerja keras yang bersahabat dengan peluh. Ketika lelah menghampiri setelah beberapa saat, tenaga dalam tubuh dikeluarkan. Hiasan di kedua tangan bukan gelang atau cincin emas,
melainkan otot-otot yang terbentuk sejak masih muda. Raut wajah pun menggambarkan harapan besar yang belum tercapai dan masih ingin terus dicapai. Permisi Pak. Wah, ini lagi apa ini Pak? Lagi bikin bata ya Pak ya? Ya. Setiap hari bikin Pak batanya? Iya. Emang biasanya bikinnya di sini batanya? Iya. Sebagai pekerja pembuat batu bata, ketekunan dan kesabaran sangat dibutuhkan. Satu persatu tanah dihaluskan, dicetak, lalu dijemur. Begitu terus setiap harinya. Belum lagi saat tanah yang diambil harus diangkat atau dipikul. Peluh yang menetes juga ikut membasahi tanah-tanah yang akan dicetak. Ini setelah bikin bata ini apa Pak kegiatannya ini? Ya, yang dulu saya ini nguli batu. Nguli batu juga ya dulu ya? Dulu. Terus sekarang sudah ada yang itu kasih iringatan. Oh gitu. Libur. Kalau sudah tua ya libur. Ya udah kalau gitu Bapak terusin aja dulu bikin batanya. Nanti saya kesini lagi nanti nggak apa-apa ya Pak ya? Main-main kesini lagi gitu ya? Iya, monggo Pak diterusin lagi Pak itu. Mari Pak ya. Ya. Ini Pak. Ya, Ya, saya yang tadi Pak, yang ketemu Bapak waktu Bapak bikin batu bata. Ya. Boleh saya masuk Pak, Iya. ngobrol sebentar. Silakan Ya. Nasi. Ini siapa ya? Ya. Pak, tadi sebenarnya kami sudah memperhatikan kegiatan Bapak sehari-hari. Ya. Mulai pagi sampai sore ini, mulai Bapak bekerja sebagai nyari rumput ya, terus ngasih makan ternak yang bukan milik Bapak, tapi Bapak rawat setiap hari ya. Yang hasilnya itu dibagi dua ya anaknya nanti kalau udah lahir. Terus juga Bapak nyari kayu bakar ya, nyari kayu bakar yang kadang dijual, kadang untuk sendiri juga. Sama Bapak juga tadi bikin selain jadi buruh sawah, di sawah tadi ngusir burung-burung pemakan padi, juga menjadi bikin batu bata ya Pak ya. Yang setiap harinya itu karena musim hujan juga kadang nggak bikin juga ya Pak ya. Nah, dari kerja kerasnya Bapak ini, dari semangatnya Bapak, dari kekuatannya Bapak untuk bekerja sehari-hari menghidupi kebutuhan hari-hari keluarga, ini ada penghargaan dari pemirsa Dhamma TV. Ada pemberian nanti ini sama ini mohon diterima ya Pak ya. Ya, terima kasih ya. Iya, sama-sama Pak. Sama-sama Bu. Semoga nanti apa yang Bapak lakukan nih, semangat Bapak, kerja keras Bapak bisa menjadi inspirasi bagi pemirsa juga ya Pak ya. Biar tetap semangat untuk bekerja sehari-hari ya Pak ya. Ya, kalau gitu saya langsung pamit aja Pak, langsung pamit. Terima kasih. Terima kasih Pak ya, Pak. Monggo Pak. Sebuah kisah dari sang pekerja keras dengan pekerjaan sebagai buruh. Sebuah kisah yang diceritakan kepada kita agar dapat lebih bersemangat, bersabar, dan terus berusaha. Kisah kecil dengan mimpi dan harapan kecil, harapan yang menemani hidup manusia dengan keindahannya. Sebuah kisah dari seorang buruh, kisah Pak Wakidi.